Selamat selamat malam Dokter Ismiralda Olke, spesialis kulit kelamin selaku pembicara kita yang jauh-jauh ya dari Purwokerto ya Dok ya. Dari Jakarta tetap dekat kok pakai Zoom. Dokter Ismiralda Olke ini beliau selaku juga Ketua Perdoski Kulit nih Dok, cabang Purwokerto nggih. Nih. Yang akan memberikan sedikit atau lebih banyak ya Dok ya refreshment mengenai apa namanya dermatitis atopik. Kemudian juga selamat malam Bapak Wahid Rizka selaku produk spesialis Prodia bagian Sentral Java. Bapak Wahid ada? Malam dokter. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah Oke. ganggu ini malam-malamnya. Iya Izin dok. nanti Nggak apa-apa. apa sih namanya memberikan sedikit ilmunya untuk refreshment kita semuanya di sini. Iya dokter dulu. Oh ya, terima kasih juga rekan-rekan semuanya Klinik Pertamina, baik dokter maupun perawat dan teman-teman yang lainnya, tim medis lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk refreshment acara webinar pada malam hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Bernard selaku kepala bagian kita, Bu Yuyun Karnili selaku bagian head office, selaku tim dari Health RU 4. Terima kasih Bu Yuyun. Langsung aja mungkin kita mulai ya untuk acara pada malam hari ini. Acara yang pertama itu akan diberikan oleh Dr. Ismiralda Oke tentang dermatitis atopik. Monggo dokter. Oke, langsungan ini ya, nggak ada sambutan ya. Enggak ada dong. Kirain ada sambutan. Kita santai aja lah ya. Dia apa? Oke, kita brainstorming, menambah ilmu, tapi juga santai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dokter sekalian. Kemudian tim dari baik dari Pertamina maupun dari Prodia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka refreshment ya mengenai dermatitis atopik. Ya, yang sekiranya mungkin nanti cukup bermanfaat karena ini sering kita temukan di keseharian kita. Oke, langsung saja. Ya, seperti pada gambar kita bisa lihat ya tadi di judul. Kembali dulu banyak sekali kita sering melihat orang dengan keluhan kulitnya kering, sisik, disertai dengan gatal yang berat. Itu apakah dia masuk dermatitis atopik? Nah, kita akan gali lebih lanjut. Sebagai daftar isi yang akan saya sampaikan, yang pertama introduksi mengenai dermatitis atopik, kemudian juga definisi dan epidemiologinya, bagaimana etiologi dan patogenisnya, gambaran klinis, serta apa saja sih gambaran laboratorium yang bisa membantu untuk mendiagnosis dermatitis atopik maupun menyingkirkan diagnosis bandingnya dan bagaimana cara penegakan diagnosis. Oke, lanjut. Ya, sebagai pendahuluan bahwa dermatitis atopik ini merupakan penyakit kulit peradangan kulit yang cukup sering yang dapat menyerang baik pada anak-anak maupun dewasa. Tapi kasus pada anak-anak ini jauh lebih banyak dibandingkan dewasa. Nah, penyakit ini umumnya ditandai dengan gatal yang sangat mengganggu disertai dengan bercak-cak kemerahan yang ini pada akhirnya akan menimbulkan gangguan ya baik stresor tersendiri sehingga akan mengganggu quality of life-nya. Nah, untuk terapi dermatitis atopik ini sampai detik ini relatif sifatnya masih secara umum ini non spesifik, apalagi kita yang di lapangan dan di Indonesia terutama. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia secara umum itu obat-obatannya relatif masih non spesifik. Kita masih mengobati secara apa namanya berdasarkan gejalanya aja. Tapi padahal di luar negeri sudah jauh banyak berkembang terapi-terapi yang berdasarkan target. Nah, mana sih penyebab dermatitis atopik dan dikejar di situ.
tapi ya itu pun juga masih tahap pengembangan dan apa namanya masih harganya pun juga mahal ya. Dan pada kasus-kasus yang dilihat terapi-terapi ini juga relatif tidak efektif dan banyak menimbulkan efek samping. Nah, bagaimana sekarang? Jadi untuk yang sekarang ini ya target spesifik gitu ya, pengobatan itu ditujukan ke patogenesisnya. Apa sih yang berperan itu yang dikejar, itu yang dihambat itu sehingga kita harus betul-betul tahu perjalanan penyakit ini berkembangnya bagaimana, apa saja yang terlibat. Nah, untuk yang sekarang ini ada 2 obat yang sudah di ACC oleh FDA, yaitu Crisabol dan Dupilumab, terutama untuk kasus-kasus dermatitis atopik yang berat. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas secara umum gitu ya, apa yang baru dari dermatitis atopik, bagaimana strateginya dalam menyingkirkan diagnosis banding dan mengakses apa saja sih apa namanya Pak. Ngerokok atau vape Bapak? Dua-duanya dong. aduh bisa di mute dulu nggak soalnya Bapak udah enggak feedback ya? saya. Udah. Di rumah. Ya, saya lanjutkan ya. eh apa namanya, jadi yang akan saya presentasikan ini bagaimana caranya menyingkirkan diagnosis banding dan mengakses baik itu keparahannya maupun apa namanya, kalau kita sudah menentukan oh ini derajat yang ringan sedang berat, nah itu nanti kita terkait dengan pemilihan pengobatannya. Ini beberapa juga percobaan dengan menggunakan Crisabol dan Dupilumab itu sudah mendapatkan review dan juga beberapa terapi lainnya itu juga sudah mulai dikembangkan. Next. Nah, sekarang definisi dan epidemiologinya. Lanjut. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa dermatitis atopik ini merupakan penyakit kulit bersifat kronik, ya, ditandai dengan peradangan kulit yang disertai dengan rasa gatal yang sangat. Kemudian dia menyerap pada area-area, terutama pada area wajah, itu terutama pada kasus bayi dan anak-anak, ya, kemudian leher, lengan, tungkai, nah terutama di daerah-daerah lipatan, ya. Dan biasanya untuk dermatitis atopik ini mulai berkembang pada saat bayi yang kemudian bisa berlanjut sampai dewasa. Kemudian dermatitis atopik ini ternyata setelah diamati, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata ada kaitan dengan peningkatan imunoglobulin E. Dan dia bisa bersamaan dengan penyakit-penyakit yang lain, ada beberapa penyakit yang kemudian menimbulkan yang kita sebut sebagai atopic march. Nah, atopic march ini kita lihat pada grafik. Ini yang pertama adalah dimulainya dermatitis atopik dulu pada usia 0, ya, 0 sampai berapa bulan, berapa tahun, ya. Kemudian akan diikuti dengan adanya alergi makanan. Ya, jadi yang pertama kali dari atopic march itu justru dermatitis atopiknya. Jadi kalau misalnya dermatitis atopik pada awal-awal kemudian kita lakukan pemeriksaan food alergi gitu, kira-kira bermanfaat nggak? Saya rasa tidak ya. Jadi setelah beberapa lama, yaitu baru nanti kita lihat apakah memang dia terkait dengan alergi. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan asma dan rinitis alergi. Nah, bisa jadi pada satu individu empat-empatnya ada, ya. Kayak saya empat-empatnya ada. Saya salah satu penderita atopik sampai sekarang. Ya, mungkin salah satu apa namanya motivasi saya jadi dokter kulit tuh ya ini ya, karena saya sendiri penderita atopik. Begitu. Oke, lanjut. Nah, untuk epidemiologinya biasanya prevalensi dermatitis atopik ini hingga saat ini cenderung meningkat, di mana 15-30% ini mengenai anak-anak dan 2-10%-nya mengenai dewasa, terutama pada daerah-daerah negara yang berkembang. Kemudian pada Cina dan Iran ini juga sampai 2-3%. Nah, ini di Indonesia terakhir penelitian resmi itu didapatkan menderita atopik 1,8%.
yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi masih banyak. Karena di Indonesia itu masih belum bisa mengadakan penelitian di multisenter yang rapih. Paling penelitian seperti ini sporadis, hanya di center-center pendidikan saja, tapi tidak bisa semuanya. Kemudian perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, dan pada 85% ini terjadi pada tahun pertama kehidupan, dan 95% ini terjadi pada kurang dari 5 tahun. Jadi memang dermatitis atopik ini paling banyak terjadi pada usia bayi dan anak. Sedangkan pada dewasa ya paling kurang dari 3%. Kalau dewasa ini sudah lebih kompleks ya. Mungkin penyakitnya sudah tidak dermatitis atopik lagi, tapi dia berganti. Tetap masih hubungannya dengan atopik, tapi penyakitnya yang lain ya. Jadi bukan dermatitis atopik lagi. Lanjut. Nah, bagaimana etiologi dan patogenesisnya? Nah, yang pertama memang atopik itu terkait dengan genetik. Jadi peran genetik ini sangat menentukan di mana terjadi kehilangan fungsi akibat mutasi pada filagrin. Filagrin itu adalah apa namanya bagian pengikat antara keratinosit ya. Nah, pada pemeriksaan genom GWAS itu dia melihat bahwa terjadi mutasi pada gen 11q13.5 di populasi Eropa, kemudian juga pada gen 5q221 dan 1q213 pada populasi Cina, 20q1333. Ini juga pada ras Cina dan orang-orang Jerman. Kemudian juga ternyata ada gen lain yang juga berperan. Ya, ada SNP, ada OVOL, ada ACTL. Nah, ini bagiannya mungkin nanti bagiannya Prodia ya kan yang akan lebih banyak membahas. Apakah gen-gen ini sudah tersedia sih? Saya juga tidak tahu. Nah, ini untuk di Indonesia gimana? Nah, sampai saat ini di Indonesia pun masih menjadi wacana untuk penelitian genetik secara menyeluruh terkait gen atopik. Ya, karena sebenarnya memang sebaiknya tiap negara itu memiliki data terkait dengan gen apa sih yang berperan pada penyakit tertentu, dan itu pasti setiap negara itu akan berbeda. Bahkan dalam satu negara setiap daerah pun juga akan berbeda karena faktor-faktor pencetus lainnya pun juga tidak akan sama. Nah, gen-gen ini akan mengkode protein. Jadi di gen ini fungsinya adalah membentuk protein yang akan berperan pada proliferasi dari epidermal dan juga diferensiasinya dan pembentukan sitokin-sitokin inflamasi. Jadi masalahnya di situ. Jadi kalau begitu ada gennya yang mengalami mutasi, ya dia pasti proliferasi epidermalnya terganggu, kemudian juga pembentukan epidermalnya pun juga tidak sempurna. Sitokin yang dibutuhkan pada proses inflamasi yang harusnya terstandar gitu ya dengan tanda petik tubuh kita itu juga menjadi tidak sempurna. Akhirnya jadi dermatitis atopik. Lanjut. Selain genetik, yang berikutnya adalah infeksi. Nah, infeksi ini sebenarnya tidak hanya, yang paling banyak memang Staphylococcus aureus dan herpes virus. Tapi tidak sebatas itu saja. Penyakit-penyakit infeksi lain dimanapun selain di kulit itu pun juga bisa menjadi pencetus. Misalnya ada pasien dengan dermatitis atopik sudah diobati sesuai dengan protapnya gitu ya, tapi responnya kurang bagus. Dia masih kambuh-kambuhan. Lalu kita coba mencari tahu apakah ada vokal infeksi yang tidak tertangani dengan baik. Paling sering adalah gigi. Vokal infeksi gigi itu sering dilupakan. Ya, jadi kalau apalagi pada anak-anak itu giginya sering gupis. Nah, itu banyak kuman-kuman streptococcusnya di situ. Nah, sedangkan kalau pada anak-anak yang giginya gupis, dokter giginya pun juga tidak bisa ngapa-ngapain. Jawabannya kebanyakan, nanti tunggu aja, nanti umur 7-8 tahun giginya ganti. Nah, masa dermatitis atopiknya mau ditahan sampai
usia 78 tahun kan enggak. Ya itu harus sesuatu yang kalaupun tidak bisa diobati tetap harus dirawat, itu kuncinya. Ya, kemudian infeksi-infeksi lain baik di telinga, hidung, tenggorok, infeksi usus termasuk sakit mah ya. Kemudian infeksi saluran kencing, saluran urogenital, nah itu juga berpengaruh. Kemudian juga terkait dengan faktor higienis sanitasi. Terus kalau higienis sanitasinya kurang, otomatis kolonisasi dari mikroba di kulit kita itu akan meningkat, sehingga akan memicu kekambuhan dari eksema. Berikutnya adalah cuaca. Kita tahu ya, Indonesia itu cuacanya super panas, apalagi minggu-minggu terakhir ini. Ya, panasnya luar biasa sampai silau. Nah, orang-orang dengan kerusakan barrier kulit, tidak hanya dermatitis atopik ya, dengan kerusakan barrier kulit, kulitnya mengalami pengelupasan. Nah, ini pada saat-saat seperti ini pasti akan flare semua. Ya, jadi panas dan dingin yang ekstrim itu juga bisa memicu. Kemudian kalau lingkungannya itu terasa kering ya pasti kulitnya pun juga ikut kering jadi serosis. Apalagi terpapar sinar matahari secara langsung dan cukup lama, otomatis akan meningkatkan produksi keringat. Nah, keringatnya ini pun juga akan merangsang makin gatal. Kenapa kok keringat bikin gatal? Ya karena keringat pun ini mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat iritasi buat kulit. Kulitnya sendiri sudah mengalami defek, apalagi ada tambah bahan iritan yang disebabkan karena keringat, ya pasti akan gatal. Gitu. Ya, jadi bahan zat-zat yang eksternal ini ya sifatnya sebagai iritan maupun alergen, dan dia akan memicu proses peradangannya semakin hebat. Kemudian terkait dengan salah satu etiologinya adalah alergi makanan. Sebenarnya untuk alergi makanan ini masih kontroversi. Tapi biasanya kalau namanya dermatitis atopik itu kan terkait dengan reaksi persensitasi tipe 1 ya. Nah, salah satu penyakit yang lain yang sama-sama reaksi persensitasi itu adalah urtikaria dan anafilaksis. Ya, jadi kalau misalnya ada food alergi, ya dia bisa berhubungan dengan itu, memicu urtikaria atau anafilaksisnya, kemudian dermatitis atopiknya mengikuti. Kemudian ada rumusan beberapa penelitian mengatakan kenapa dermatitis atopik ini sering kambuh karena adanya ketidakseimbangan dari flora normal di tubuh kita. Jadi head of microbiome kita itu ada di usus. Jadi microbiome usus itu bisa mengendalikan flora normal lain di tempat lain. Jadi kalau misalnya flora normal ususnya relatif stabil, ya dia akan memicu kolonisasi flora normal di tempat lain ini juga akan stabil. Tapi begitu bermasalah, ya biasanya nanti akan yang lainnya pun juga akan bermasalah. Kemudian untuk menstabilkan itu, kemudian jadinya ada zat-zat gitu yang kita beri probiotics dan prebiotics, itu pun juga sedang dikembangkan apakah betul makanan bersifat prebiotik atau yang mengandung probiotik ini bisa digunakan untuk mengontrol penyakit-penyakit kulit termasuk dermatitis atopik. Ya, selain itu adalah aeroalergen. Alergen ini berarti zat-zat alergen yang terhirup seperti debu, tungau, kemudian bulu-bulu binatang, elemen jamur dan lain sebagainya yang terhirup, itu pun juga bisa memicu reaksi alergi sehingga dermatitisnya kambuh. Dia juga tembakau ya, pada perokok-perokok yang pasif, perokok pasif ini pun juga apalagi atau yang perokok aktif, kalau dia terpapar dengan tembakau pada saat anak-anak ini, dari beberapa penelitian itu beresiko akan timbul dermatitis atau pada dewasa. Next. Sekarang patogenesisnya bagaimana? Ada dua hipotesis utama yang disampaikan pada penelitian.
Yang pertama adalah disfungsi primer dari sistem imun, di mana terjadi sensitasi dari imunoglobulin E. Kemudian akan memicu reaksi alergi dan gangguan barier epitel sekunder. Kemudian hipotesis yang kedua memang adanya defek dari barier kulit yang akan memicu disregulasi dari sistem imun hingga menyebabkan inflamasi. Jadi kalau kita lihat ini bolak-balik ya. Jadi memang kalau dipikir ya satu dengan yang lainnya ini terkait ya. Adanya disfungsi dari IgE akan memicu reaksi inflamasi dan gangguan barier. Sebaliknya juga begitu, adanya gangguan barier akan memicu reaksi inflamasi. Nah, pada orang normal sebenarnya itu ada keseimbangan antara sel-sel subtipe dari sel T, yaitu T helper 1, 2, 17, dan 22. Namun, pada orang-orang dengan dermatitis atopik yang akut, sel T ini kan didominasi oleh T helper 2 yang akan memproduksi dari sitokin tipe 2 yaitu IL-4, IL-5, dan 13. Nah, IL-4-13 ini akan memicu sel sel B, ya, limfosit B akan menjadi sel plasma dan memproduksi IgE. Itu. Sedangkan kalau yang tipe kronik ini terbalik, yang mendominasi justru di T helper 1-nya, sehingga dia akan memicu memicu produksi IL-17. Next. Kemudian peran dari sel-sel imunitas yang bersifat innate, yaitu seperti eosinofil, massa, basofil, dan innate lymphoid cell ILC2. Ya, mereka berperan penting pada etiologi dermatitis atopik melalui sitokin-sitokin yang epidermal derived sitokin. Jadi sitokin yang dilepaskan dari epidermis, ya. Ya, sayangnya sitokin ini pun juga menjadi sumber IL-4, IL-5, dan IL-13 yang kemudian juga akan memicu pelepasan dari IgE. Nah, kalau pada reaksi gatal, nah, T helper 2 selain tadi memproduksi IL-4, 5, dan 13, dia pun juga sebagai melepaskan zat interleukin 31 yang bersifat pritogen. Dan IL-4 dan 13 ini pun juga akan memicu siklus gatal pada dermatitis atopik. Nah, pada hipotesis disfungsi barier, jadi dermatitis atopik ini sebagai hasil adanya defek dari barier kulit yang menyebabkan antigen ini masuk ke dalam kulit. Nah, jadi kalau antigen ini masuk, ya secara otomatis tubuh kita akan merespon dengan memproduksi sel-sel peradangan dan sitokin peradangan. Nah, kemudian untuk terkait dengan mutasi filagrin, ini biasanya terjadi terutama pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik yang onset bayi, ya, di mana terjadi disfungsi dari filagrin yang kemudian akan menyebabkan alergen ini bisa masuk melalui transepidermal, ya, penetrasi ke dalam kulit sehingga menyebabkan reaksi inflamasi dan peningkatan sensitivitas, dan ini yang akan menginduksi atopic merg seperti tadi di awal. Next. Lanjut. Nah, ya kalau kita prodian nanti bagiannya yang untuk mendeteksi itu IL-4, IL-5, 13, 31. Nah, itu untuk penelitian lebih nanti kita bisa minta tolong prodian. Kemudian bagaimana gambaran klinisnya secara umum itu dermatitis atopik dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah infantile type. Ini umumnya dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian childhood type atau juvenile type.
Itu antara 2 sampai 10 tahun dan adult type itu lebih dari 10 tahun. Nah, masing-masing tipe usia ini dia memiliki karakteristik predileksi atau lokasi lesi yang khas. Untuk infantile type, terutama itu daerah wajah. Ya, wajah merah dan gambaran klinisnya ini akut, merah terang, ya kemudian luka agak basah. Kemudian lihat itu kan ada titik-titiknya ya di gambar. Itu ada lokasi-lokasi lesinya. Di wajah, kepala, dada, kemudian pergelangan tangan, lipatan, diapers itu ya. Kemudian kalau adult itu lebih turun, mukanya sudah relatif tidak, tapi turun ke leher, ya. Kemudian di fossa, di siku, di empat lutut, di pergelangan tangan kaki. Kemudian pada dewasa ini lebih sedikit lagi jangkauan. Biasanya lebih banyak di leher, kemudian tangan dan kaki. Nah, gejala yang paling menonjol dari dermatitis atopik itu yang harus ada adalah gatal yang intens. Gatal sekali yang sifatnya jangka panjang, ya. Kemudian kambuh-kambuhan. Jadi ini kan menimbulkan siklus garuk gatal yang tidak selesai-selesai. Nah, kemudian pada kita dalam menggali informasi, pertama dia umumnya ada dimulai dari anak-anak, ya. Kemudian ada riwayat-riwayat atopi, ya baik pada pasien maupun pada keluarga seperti alergi makanan, rinitis alergi, maupun asma. Next. Nah, di gambaran ini. Ya, kemudian kalau infantil tadi ya, kita lihat biasanya yang infantil, dermatitis atopik infantil itu pada saat dia lahir itu sudah mulai kelihatan. Wajahnya itu lebih merah dan lebih kering. Kering sekali. Kemudian diaper areanya pun juga seperti itu. Kemudian kalau sedang flare, dia gambaran klinisnya akut, jadi berwarna merah terang dan basah. Kadang-kadang sampai berkerak gitu ya. Kemudian area yang terkena bisa area-area lipatan, wajah, dan diaper. Pada juvenile dia lebih ke lesi kering dan sifatnya lebih kronik. Ada kulit kering, terjadi ligenifikasi atau penebalan, terutama pada area leher, kemudian lipatan, pergelangan kaki maupun tangan. Sedangkan yang tipe dewasa juga sama, lesinya kronik dan difus, ya tidak terkumpul di satu area tertentu, kemudian terutama daerah lipatan dan leher. Nah, gejala klinis tadi sudah ya disampaikan juga gejala klinis yang harus ada, yaitu rasa gatal. Kemudian M-nya ini tipenya bisa akut, subakut maupun kronik. Biasanya kalau pada yang infantil tadi akut ya. Kemudian kalau yang subakut dan kronik ya ini bisa di area-area lain dan adanya riwayat penyakit yang berulang. Jadi kalau kita gali tanya jawab itu, oh, ini berulang dok. Biasanya nanti sebentar sembuh, beberapa waktu akan kambuh lagi. Kemudian hal-hal yang bisa mendukung diagnosis yaitu dimulai dari saat masih bayi atau anak-anak, kemudian adanya riwayat atopi baik pada pasiennya sendiri maupun keluarga. Kemudian kalau kita lakukan pengecekan lab itu IgE-nya meningkat dan kulitnya kering. Kemudian hal-hal yang bisa terkait dengan dermatitis atopik yaitu misalnya ada yang namanya stigmata atopik. Ya, stigmata atopik itu terkait central pillar, jadi mukanya daerahnya pucat, tengah bibirnya lebih gelap gitu ya. Kemudian white dermografisme, jadi kalau kita gores tangan kita itu dia putih pucat dulu, nanti setelah beberapa lama baru terjadi bentol. Kemudian keratosis pilaris, pityriasis alba atau buras, hiperlinearis palmaris, ichthyosis kulitnya sampai bersisik seperti ikan. Nah, itu juga hal-hal yang terkait dengan kalau ada tanda itu ya, oh ini mungkin pasien dengan dermatitis. Kemudian ocular atau periorbital change. Jadi kalau misalnya lingkar matanya lebih hitam, ya kemudian lipatan kelopak mata bawahnya lebih banyak, alis matanya cuma separuh, yang tengah ada pinggirannya hilang atau tanda Hertog sign itu pun juga sebagai tanda astigmata atopik. Kemudian juga ada
kalau pernah dengar istilah kulit ayam gitu. Jadi kalau kulit ayam itu kulit kita jadi seperti menebal, terutama di daerah lengan atas kita. Itu jadi pori-pori apa di sekitar pori-pori itu ada lubang pori-pori, kulitnya menebal sehingga lebih gelap, lebih kayak kayak dakian gitu, bukan. Ya, next. Nah, kemudian bagaimana lab hasil laboratorium dan penegakan diagnosisnya? Pertama kita lihat laboratoriumnya. Nah, yang harus diingat adalah bahwa tidak ada satupun biomarker yang masih belum ada gitu ya, biomarker yang bisa menentukan ini dermatitis atopik atau jadi kita bisanya laboratorium tes-tes laboratorium itu untuk memperkuat diagnosis atau menyingkirkan diagnosis, kemudian mencari faktor-faktor resikonya, kemudian kita untuk menentukan baseline untuk pre-terapi, ya, kemudian juga bisa untuk penelitian. Jadi tujuannya laboratorium findings itu. Tapi khusus untuk apakah ini diagnosis pasti dermatitis atopik? Enggak. Jadi diagnosis pastinya itu justru dari anamnesis pemeriksaan fisik. Jadi laboratorium finding itu hanya untuk memperkuat. Nah, untuk diagnosis supporting finding apa saja? Yang pertama bisa dari pemeriksaan darah. Kita bisa lihat mungkin orang-orang dengan dermatitis atopik bisa disertai dengan hipereosinofilia. Tapi hati-hati, hipereosinofilia itu pencetusnya pun juga banyak. Tuh. Apalagi kalau misalnya pada di daerah Indonesia yang mungkin higienis sanitasinya kurang, hati-hati, eosinofilia pun juga bisa disebabkan karena terjadi investasi cacing. Kemudian yang sering kita lakukan adalah skin prick atau scratch test, atau bisa juga kalau di Prodi juga ada, ini adalah IgE spesifik, ya, alergen, ya, alergen spesifik. Jadi kita menentukan IgE dari agen-agen tertentu. Kemudian juga kalau yang tidak mau yang spesifik ya kita bisa lihat dari IgE totalnya. Kemudian kalau untuk mencari faktor-faktor resiko, ya tadi bisa ya melalui alergen spesifik IgE, kemudian juga kalau misalnya, oh ini jangan-jangan dermatitis atopiknya disebabkan karena infeksi, kita bisa mencari itu, baik mencari infeksi jamur, virus, bakteri, maupun infestasi dari parasit. Untuk baseline pre-treatment maupun penelitian klinis, biasanya kita akan melihat lab darahnya dulu, complete blood test, kemudian kimia darah, bisa juga diperiksa urinnya. Nah, kemudian untuk yang spesifik, ini untuk mencari tahu juga sih ya, peranan dari masing-masing patogenesis, nah kita bisa lakukan PCR untuk melihat T helper 2, janus kinase, kemudian interleukin, filagrin, dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang untuk mendiagnosis, kapan kita mendiagnosis suatu dermatitis atopik? Nah, kita bisa memakai namanya kriteria Hanifin dan Rajka atau kriteria William. Nah, kalau kriteria Hanifin-Rajka itu ada harus ditemukan 3 tanda mayor dan 3 tanda minor. Jadi tanda mayor itu terdiri dari gatal yang sifatnya kronik residif, kemudian lesi-lesinya yang khas pada setiap umur dari pasien, kemudian adanya riwayat atopi baik pada pasien maupun keluarganya. Nah, sedangkan tanda minornya kita bisa lihat di situ ada banyak sekali tanda minor, ya mulai dari serosis, ichthyosis, bla bla bla. Ya. Pokoknya ketemu 3 aja, itu sudah mendukung diagnosis dermatitis atopik. Kita bisa lihat pada gambar ya. Ini ada nol eksim, kemudian apa namanya? Ada kemerahan pada pipi. Kemudian ini ada mata ada.
Kriteria lainnya adalah William kriteria yang harus ada adalah pruritus yang intens, kemudian dengan 3 tanda lain dari 4 yaitu predileksi di daerah pleksural, kemudian dari white atopik, kemudian ada serosis kutis generalisata dan adanya eksem terutama pada area-area lipatan. Nah, dan kalau kita melakukan treatment kepada pasien itu, kita harus ada standarnya untuk melihat apakah terapi kita berhasil atau tidak. Nah, itu kita melihat dari indeks keparahannya. Ada beberapa indeks keparahan yang bisa kita pakai untuk mengakses apa namanya dermatitis atopik dengan EASI, yaitu Eczema Area and Severity Index atau SCORAT, Scoring Atopic Dermatitis. Kemudian ada PO Skorat ini biasanya diisi oleh pasien. Kalau EASI dan Skorat itu pemeriksa yang melakukan, sedangkan PO Skorat ini pasien ya, jadi pasien oriented Skorat. Ada POM itu juga melibatkan pasien. Ya, kemudian pruritus, TIS, dan IG. Next. Nah, apa aja yang kita gali dari masing-masing apa namanya masing-masing penilaian dari indeks keparahannya, jadi bisa kita lihat apa saja. Misalnya pada EASI kita melihat persen dari 4 regio keparahannya. Regio yang kita pakai ya biasanya area wajah, badan, lengan, dan kaki. Dari 0 sampai 1 apa 0 sampai 1 sampai 7 1,7 sampai 7 21. Ini kalau EASI itu skornya sampai 72. Gitu. Kalau Skorat itu juga ada persentasenya. Ya nanti bisa dibaca sendiri, monggo apa bisa dibagi ya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan penelitian mau mengerjakan penelitian dermatitis atopik boleh. Next. Nah, sekarang bagaimana untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya? Kalau kita lihat gambarnya seperti ini mirip sekali dengan dermatitis atopik. Ya, seperti contohnya pada seboroid, dermatitis seboroid pada bayi dan anak-anak. Jadi seperti halnya pada dermatitis atopik yang infantil juga begitu. Bedanya adalah kalau yang hipoinfantil tadi bercaknya merah, basah, ya, kemudian juga bisa berkerusta. Kalau dermatitis seboroid ini dia relatif perjalanannya kronik dan disertai dengan krusta kuning. Ya. Jadi skomanya itu skoma itu kuning berminyak. Tuh. Kemudian bisa Candidal intertrigo. Jadi dia infeksi jamur candida. Itu dia ada gambaran lesi induk dan lesi satelit. Ini biasanya terjadi pada namanya intertrigo pasti di daerah lipatan. Yang berikutnya kalau terjadi lesi di daerah pergelangan tangan dan kaki, itu kita bisa diagnosis banding dengan skabies. Nah, kalau skabies ini kalau mau menyingkir sebenarnya cukup mudah, tinggal kita anamnesis apakah ada gatal terutama pada malam hari, kemudian apakah predileksi lesinya ini sesuai dengan bias pada area kulit yang tipis, kemudian apakah adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit yang serupa yang tinggal satu tempat tinggal, dan satu lagi pada pemeriksaan fisik kita temukan kanalikuli seperti pada tanda panah itu ya, itu adalah kanalikuli. Kemudian juga bisa kita diagnosis banding dengan dermatitis kontak alergi. Ya, kalau ini pada gambar ini alergi akibat penggunaan minyak-minyak. Kan kalau bayi itu suka dikasih macam-macam minyak deh. Kalau orang-orang kuno tuh ada minyak apalah. Tidak semua kulit ini bisa mampu menerima gitu ya. Pada awal pemakaian 2 kali pemakaian 3 kali pemakaian nggak kenapa-napa, tapi setelah beberapa kali timbul reaksi alergi ya. Kalau dermatitis kontak alergi memang seperti itu. Dermatitis kontak alergi itu tidak bisa dia muncul pertama kali. Kalau pertama kali dioleskan langsung muncul, dia lebih ke iritasi, bukan alergi.
Nanti pasien yang bilang, padahal kemarin-kemarin saya kasih nggak kenapa-napa loh dok, kok sekarang setiap kali dikasih itu tambah gatal. Ya itu namanya alergi begitu. Alergi membutuhkan yang namanya waktu sensitisasi terhadap produk-produk tertentu. Jadi setelah dia beberapa saat menjadi alergen yang lengkap, baru dia bermanifestasi. Kemudian iritasi. Ya, pada pasien ini ya terdapat iritasi pada daerah perioralnya. Ini biasanya kalau menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol tuh ya, yaitu alkohol bersifat iritatif pada kulit sehingga kulitnya menjadi sangat kering dan bahkan timbul fisura. Ya, kemudian berikutnya ini ada sebelumnya. Nah, ini berikutnya juga ada penyakit-penyakit yang lain ya. Yang berikutnya adalah Wiskott. Ya, Wiskott Aldrich. Jadi dia sebenarnya apa namanya penyakit juga autoimun ya, di mana terjadi dia dermatitis atopik, kemudian disertai dengan trombositopenia dan adanya apa namanya gangguan organ. Kemudian ada tinea, ya ada tinea. Kalau tinea itu jelas dia gatal terutama bila berkeringat. Kita berpikir oh itu berarti lebih ke arah infeksi jamur. Terus gambaran klinisnya berupa plak eritem dengan tepi tanpa aktif atau sentral healing. Orang Jawa bilangnya ya loang. Oke. Ya, bisa lanjut. Nah, kemudian apa yang bisa kita berikan pada pasien-pasien dermatitis atopik? Ya, yang pertama adalah pada kasus-kasus dermatitis atopik yang emergensi. Dermatitis atopik ini bisa meluas menyebabkan namanya erythroderma. Nah, erythroderma ini merupakan kegawat daruratan di kulit. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapat kasus erythroderma, tolong pasien distabilkan dulu, ya, at least balance cairannya apa namanya dijaga. Jadi kalau memangnya ada pasien sebaiknya pasang infus, kemudian segera dirujuk. Ya, jadi harus dilakukan perawatan ya. Kemudian untuk pada lesi-lesi yang sifatnya ringan, sebenarnya ya karena tadi dalam patogenesisnya kan dermatitis atopik ini sebenarnya ada gangguan dari atau defek dari barrier kulit. Jadi penggunaan moisturizer itu sangat penting dalam tata kelola dermatitis atopik. Jadi ada 3 macam moisturizer yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah emollient, humectant, dan occlusive. Emollient ini bersifat mengisi celah-celah, ya kan tadi filagreennya pada rusak, ya itu diisi oleh minyak-minyak tersebut sehingga akan menjaga supaya kulit itu menjadi barrier yang impermeable untuk mikroorganisme patogen. Kalau humectant ini sifatnya dia menarik cairan dari lingkungan seperti urea, asam hyaluronat. Jadi dia kalau misalnya kita mandi ya, kemudian langsung kita gunakan pelembab, itu sisa air mandinya yang kita selesai adukan tapi tidak terlalu kering itu akan ditarik ke dalam kulit untuk menjaga dan dikunci guys untuk menjaga kulitnya tetap lembab. Dan yang terakhir oklusif ini sifatnya dia mencegah penguapan. Biasanya oklusif kita berikan pada kasus-kasus apa namanya dermatitis atopik dengan tingkat kekeringan kulit yang hebat. Biasanya pada daerah tangan, kaki, atau mungkin disertai dengan ichthyosis. Itu boleh kita gunakan oklusif. Pada saat dia datang ke kita dengan fase akut, kita bisa berikan terapi. Ya, kalau lesinya tidak terlalu banyak, bisa menggunakan terapi topikal saja dengan kortikosteroid yang potensi ringan maupun sedang. Kalau misalnya luas, boleh kita berikan kortikosteroid sistemik kalau dengan dosis yang relatif rendah, nggak terlalu tinggi.
Kemudian pada fase kronik ini kita pilihkan kortikosteroid topikal yang potensi sedang dan kuat, atau bahkan kalau yang tebal bisa super poten gitu ya. Selain itu, kalau misalnya gejala akut, gejala peradangannya sudah mereda, harus kita switch dengan terapi yang lain, itu bisa dengan imunomodulator, calcineurin inhibitor, yaitu tacrolimus dan pimecrolimus, atau juga ada yang menyarankan bisa vitamin D analog, calcipotriol, dan yang paling baru adalah crisabol. Crisabol itu adalah salep dengan titik tangkap pada targeted. Nah, kemudian juga kalau dia pada kasus dermatitis atopik yang rekalsitran yang bolak-balik kambuh terus, itu bisa juga kita berikan fototerapi dengan NB-UVB. Untuk di Purwokerto, sementara yang baru memiliki fototerapi NB-UVB itu Banyumas dan Margono. RST menyusul. Bisa lanjut? Nah, untuk obat-obat yang lainnya bisa dengan sparing agent. Jadi kadang-kadang ada memang dermatitis atopik yang membutuhkan perawatan yang lebih lama, sehingga kita kadang tuh, apalagi kalau di kita ya, karena obat-obatan seperti tadi dupilumab nggak ada, ya obat-obat yang agen-agen biologi nggak ada, ya wis akhirnya kita sehingga menggunakan kortikosteroid yang relatif jangka panjang. Nah, jangka panjang ini kita tidak bisa memberikan dosisnya tinggi-tinggi terus, kan harus turun. Nah, itu untuk menjaga supaya dermatitis atopiknya tidak mudah kambuh, ya harus ada sparing agentnya seperti sporin, methotrexate, mycophenolate, mofetil, azathioprin boleh. Tapi ya ini ranahnya PKK. Jadi kalau misalnya sudah mengelola kortikosteroid topikal atau sistemik tidak respon, ya lebih baik dirujuk. Kemudian obat-obat terapi yang baru yang mendapatkannya adalah crisabol, yang dia efektif menghambat fosfodiesterase 4 ya. Jadi dia mendegradasi dari CAMP. Kemudian yang sifatnya dupilumab ini obat biologic agent ya. Jadi akan menghambat IL-4 dan IL-13. Ini sudah mendapatkan perkenan untuk diberikan pada kasus-kasus dermatitis atopik juvenile dan dewasa. Ini ada gambaran ini urutannya ya, untuk yang lesinya bagaimana, lesi sedang, ringan, berat. Lanjut. Ini ada contoh-contoh biologic agent lainnya ya. Namanya susah ya, semua pakai sumap-sumap. Dia pakai tinip-tinip. Kalau yang JAK itu dia pakai tinip-tinip. Ya, lanjut. Oke, sebagai kesimpulan bahwa dermatitis atopik ini merupakan penyakit peradangan kulit yang cukup sering, terutama pada bayi dan anak-anak, juga sedewasa, ditandai dengan gejala khas yaitu gatal yang hebat, serosis, dan terjadi pada area-area lipatan, terutama dengan orang-orang dengan riwayat atopi pada diri sendiri maupun ada keluarga, dan biasanya bersama-sama dengan atopic march yang lain yaitu food alergi makanan, rinitis, dan asma. Dan penegakan diagnosisnya bisa menggunakan kriteria Hanifin dan Rajka maupun William. Untuk work up untuk laboratorium sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Kemudian treatment mulai dari moisturizer, bisa corticosteroid, calcineurin, kemudian ada vitamin D analog, sparing crisabol, dan dupilumab, dan terapi-terapi targeted lainnya yang masih dalam percobaan dan penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan terapi dan laboratorium yang bisa ini. Nanti silahkan dari Prodia mungkin terkait dengan dermatitis atopik apa yang bisa dilakukan di Prodia gitu ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dokter Oke atas sharing ilmunya, refreshment buat kitanya tentang dermatitis atopik. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya tentang eh, dermatitis atopik bisa nanti open cam atau nanti boleh chat gitu kan ya. Tulisan juga boleh ya Dok ya. Nanti saya bacakan. Ya, Untuk menunggu pertanyaan mungkin bisa kita lanjut aja ya Dok ya. Untuk sharing sessionnya eh, untuk pembahasan mengenai pemeriksaan alergi gitu kepada Mas Wahid waktu dipersilahkan. Monggo Mas. Matur suwun Dokter Lulu atas waktunya, matur suwun juga Dokter Oke atas ilmunya, sehingga pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak Ibu dokter, saya sedikit menambahkan informasi terkait permisaan apa saja yang dapat dikerjakan di Prodia, terutama untuk permisaan alergi. Ya, yang pertama adalah terkait hipersensitivitas. Kalau hipersensitivitas sendiri biasanya dibagi 4, ada yang tipe 1 biasa disebut intermediate hypersensitivity, biasanya diperantarai adanya antibodi IgE yang spesifik yang dia merespon antigen dari lingkungan. Kemudian ada tipe 2, selanjutnya ada tipe 3. Hipersensitivitas tipe 3 ini biasanya dimediasi oleh antibodi IgG atau biasa disebut untuk antibodi non-IgE, di mana antigen ini terlibat pada reaksi inti dan merupakan soluble antigen yang tidak melekat pada organ target. Nah, pada pembahasan ke belakang, mungkin saya ingin sedikit sharing sekaligus mengambil informasi terkait apa saja yang dapat diperiksa terkait antibodi IgE di tipe 1 dan antibodi yang non-IgE atau IgG di tipe 2. Yang pertama adalah terkait IgE, yaitu IgE mediated allergy. Untuk permisaannya sendiri ada permisaan yang in vivo, yakni permisaan patch test, kemudian permisaan skin prick test, kemudian ada untuk permisaan in vitro. Kalau in vivo sendiri tidak dikerjakan di Prodia, namun kami mengerjakan permisaan yang in vitro. Ada serum IgE total, kemudian ada serum IgE spesifik, dan ada untuk menggunakan panel IgE atopi. Nah, serum IgE total sendiri merupakan permisaan in vitro untuk mengukur kadar IgE dalam darah, di mana nanti seseorang dengan kadar IgE yang berada dalam batas ambang tinggi ini ada kecenderungan untuk mengalami reaksi alergi. Dan permisaan total sirkulasi IgE ini dapat bermanfaat untuk mendeteksi adanya alergi pada bayi dan memprediksi manifestasi atopi di masa depan. Secara umum, kadar IgE total ini akan meningkat berdasarkan banyaknya jenis alergi yang dimiliki seseorang dan banyaknya paparan terhadap alergen tertentu. Namun, yang perlu diwaspadai adalah terkadang peningkatan kadar IgE total ini tidak hanya terjadi pada kondisi atopi, namun terjadi pada beberapa kondisi lainnya. Contohnya ada kondisi infeksi parasit, kemudian myeloma, kemudian IBD kronis, dan infeksi HIV dan lain-lain. Sehingga apabila ditemukan kadar IgE total yang tinggi, tidak dapat langsung untuk mendiagnosis suatu kondisi alergi. Namun harus diinventarisasikan bersama dengan kondisi klinis, usia, gender, paparan potensi alergen, dan riwayat keluarga. Nah, hasil permisaan IgE total ini harus diinventarisasikan bersama dengan kondisi klinis lainnya. Kemudian apabila ditemukan hasil IgE total yang positif, dapat dilakukan permisaan menggunakan IgE spesifik untuk dapat dijadikan permisaan lanjutan untuk menentukan alergen yang berperan apa untuk timbulnya alergi. Berikut adalah untuk nilai rujukan Bapak Ibu dokter terkait permisaan IgE total sendiri. Nanti akan dibagi untuk nilai rujukannya berdasarkan usia, kemudian nilai rujukannya satuannya internasional unit per mililiter. Nanti kalau misalkan nilainya kurang dari nilai rujukan, berarti tidak ada kondisi untuk IgE totalnya tinggi. Kemudian selanjutnya adalah permisaan IgE spesifik, di mana permisaan ini untuk mengukur kuantifikasi IgE spesifik terhadap suatu alergen pada sampel serum untuk dapat membantu dalam suatu kondisi diagnosis
alergi. Untuk metode pengukurannya menggunakan RAS atau biasa disebut radioabsorben test, sehingga terkadang pemisahan IgE spesifik ini biasa disebut pemisahan IgE RAS. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan skin prick test dibandingkan dengan menggunakan serum spesifik IgE. Yang pertama adalah kelebihan skin prick test ini lebih sensitif, kemudian hasilnya cepat, kemudian dapat digunakan sebagai prognosis pada individu sehat. Namun kekurangan dari skin prick test ini kadang banyak hasil positif palsu, kemudian kondisi kulit ini harus normal, kemudian kuantifikasi rendah. Yang terpenting adalah skin prick test ini berisiko anafilaksis dan dipengaruhi oleh obat anti alergi, sehingga harus menghentikan penggunaan pengobatan anti alergi terlebih dahulu. Kemudian untuk serum IgE test, kelebihannya adalah tidak ada risiko untuk anafilaksis pada pasien, kemudian tidak dipengaruhi juga untuk penyakit kulit, dan tidak perlu penghentian obat, jadi tidak dipengaruhi untuk obat-obat anti alergi. Kemudian interpretasinya ini lebih mudah karena nanti akan berbentuk hasilnya kuantitatif, kekurangannya adalah kurang sensitif dan hasilnya lebih lama karena butuh waktu 1-2 hari. Ini adalah berikut untuk interpretasi hasil IgE spesifik, nanti akan dibagi menjadi kelas dari 0 sampai kelas 6, dan ini akan ada satuannya kilounit per liter. Kemudian pemisahan ini juga dapat digunakan sebagai predictive value pada pemisahan IgE spesifik di anak-anak. Terlihat bahwa pada tabel di samping bahwa pemisahan ini cocok untuk anak-anak karena mempunyai positif predictive value yang tinggi untuk alergen. Jadi apabila seseorang itu positif, nanti dapat menentukan beberapa probabilitas pasien tersebut untuk betul-betul menderita dari penyakit alergi. Untuk pemisahan alergen IgE spesifik sendiri ada sekitar 16 IgE spesifik, kebanyakan untuk alergen-alergen yang dari terhirup atau tertelan. Nah, ini nanti pemisahan IgE spesifik ini pemisahannya satu persatu, jadi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk pemisahan alergi yang bersamaan, kami ada pemisahan untuk IgE atopi, yakni pemisahan IgE atopi merupakan suatu pemisahan yang nanti semi kuantitatif untuk deteksi antibodi IgE manusia terhadap beberapa alergen terkait inhalasi atau makanan dalam serum atau plasma untuk membantu diagnosis reaksi alergi. Prodia sendiri menyediakan 2 macam untuk IgE atopi panel Indonesia dan IgE atopi panel pediatri. Untuk pemisahan IgE atopi panel Indonesia sendiri ada dideteksi 54 jenis alergen dan CCT marker. Kemudian pemisahan IgE atopi panel pediatri sendiri terdiri dari 27 alergen dan CCT marker. CCT marker ini atau biasa disebut cross reaktif karbohidrat determinas ini merupakan salah satu upaya dari Prodia untuk menghindari false positif, karena mungkin ada beberapa protein dalam tubuh kita yang menyerupai protein tertentu, padahal bukan. Jadi bisa menyebabkan hasil IgE yang positif. Nah, berikut adalah daftar alergen dari IgE atopi panel Indonesia. Dari tahun 2018 kami sudah menyediakan pemisahan ini, namun pada tahun 2022 mengalami beberapa perubahan, yaitu penambahan reagen lama dan reagen-reagen baru yang diubah. Contohnya ini adalah perubahan reagen Australia dari pain ke latex. Kemudian ini juga adalah pemisahan IgE atopi, namun untuk panel pediatrik, salah satu kelebihan dari pemisahan IgE atopi panel pediatrik adalah adanya jenis alergen yang merupakan komponen-komponen dari susu. Ada alfa-lactobumin, kemudian lactoglobulin, kasein, dan PVA. Adanya jenis alergen tersebut dapat membantu pasien dalam mengidentifikasi komponen susu mana yang ternyata menyebabkan alergi pada pasien tersebut. Kemudian ini sedikit untuk prinsip pemisahan IgE atopi, nanti akan ada terdapat step yang memanjang yang sudah nanti akan dilapisi berbagai jenis alergen yang menimbulkan alergi. Kemudian akan dideteksi identitas dari reaksi warna tersebut, kemudian akan dibaca dalam suatu detektor. Dan ini adalah hasil dari pemisahan IgE atopi panel Indonesia. Akan hasilnya didapatkan dalam
semi kuantitatif ada 6 kelas, mulai dari kelas 0 sampai kelas 6, di mana nanti makin tinggi kelasnya, maka akan didapatkan titer antibodi yang tinggi. Ini contohnya hasil dari satu pasien, dia yang berarti ada alergi pada tungau debu rumah, kemudian pada telur, kemudian pada tepung. Berikut adalah informasi teknis untuk permisaan IgA atau P baik dari panel Indonesia maupun dari panel pediatri. Kemudian yang lainnya yang perlu dia dapat kerjakan adalah permisaan IgG food sensitivity dan permisaan imun test yang mendeteksi untuk resiko secara genetik apakah seseorang tersebut mendapat ada resiko terkait reaksi alerginya. Nah, ini adalah klasifikasi dari food allergy sendiri, reaksi makanan yang tidak dikehendaki sendiri, ada yang IgE mediated, kemudian ada yang non-IgE mediated. Nah, untuk non-IgE mediated sendiri biasanya ditandai dengan produksi antibodi IgG, kemudian ada pembentukan kompleks antigen dan antibodi pada jaringan yang nanti secara perlahan-lahan, secara kronis dapat menimbulkan inflamasi kronis. Biasanya terjadi dalam waktu berhari-hari atau delayed onset of symptom setelah mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Gejalanya ini meliputi ada IBS, kemudian terkadang sakit kepala, kemudian fatigue, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Sehingga untuk solusinya nanti akan dianjurkan untuk mengeliminasi makanan yang memicu timbulnya alergi dan nanti akan dimakan kembali setelah gejala berkurang. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara IgE food allergy dan non-IgE food allergy. Yang IgE ini dimediasi oleh IgE, yang non-IgE ini biasa dimediasi oleh IgG. Kalau yang IgE ini responnya biasa bersifat langsung setelah mengkonsumsi makanan. Kalau yang IgG ini bersifat lambat, kemudian intensitas lebih rendah, intensitas lebih tinggi, kemudian biasanya gejalanya berupa ruam untuk yang IgE, kemudian yang non-IgG gejalanya lebih luas dan beragam. Selanjutnya untuk yang IgE ini biasanya responnya dapat bersifat fatal, kemudian non-IgE ini biasanya responnya tidak sampai menimbulkan kematian mendadak, dan nanti untuk IgE ini biasanya memberikan hasil positif pada hasil skin prick test, namun yang IgG ini memberikan hasil negatif pada skin prick test. Untuk permisaan non-IgE alergi, kami menyediakan permisaan IgG food sensitivity profile, yaitu permisaan menggunakan rapid colorimetric microarray based ELISA untuk dapat mengukur secara simultan 222 jenis makanan antibodi IgG dalam darah, serum, atau plasma. Nah, berikut adalah untuk makanan-makanan yang dideteksi dalam permisaan IgG food sensitivity profile. Nanti akan ada kelompok telur, susu, dan telur, kemudian kelompok ikan dan makanan laut, kemudian kelompok buah-buahan, kemudian kelompok padi-padian dan kacang-kacangan, kelompok rumput-rumputan, kemudian rempah-rempah, daging, sayuran, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh untuk hasil IgG food sensitivity. Nanti akan didapatkan biasanya ada elevated, kemudian borderline, ada normal. Kemudian ada juga untuk order of reactivity. Jadi ini kelompok yang positif, yang elevated semua. Kali ini per kelompok makanannya, ada makanan telur, grains, dan sebagainya. Nah, untuk permisaan IgG food sensitivity sendiri menggunakan sistem Prefix system, yakni ada hasil yang berwarna merah, yaitu elevated lebih dari 30, kemudian borderline warna kuning 29 sampai 24, kemudian normal ini kurang dari 23. Nah, apabila ditemukan interpretasi dari hasil elevated, sehingga didapatkan konsentrasi tinggi antibodi terdeteksi, solusinya adalah mengeliminasi makanan selama 3 bulan, kemudian mengganti makanan dengan makanan sejenis di kelompok tersebut. Kemudian apabila didapatkan hasilnya borderline, yakni konsentrasi sedang antibodi terdeteksi, sehingga solusinya adalah mengurangi dan rotasi makanan minimal selama bulan. Namun apabila didapatkan hasilnya normal, yaitu konsentrasi rendah, sehingga makanan ini dapat dimakan secara bebas. Nah, dengan menghentikan konsumsi makanan tertentu, maka nanti reaksi peradangan dalam tubuh dapat berhenti. Kebanyakan pasien ini biasanya diet selama 3-6 bulan akan menunjukkan pengurangan gejala. Namun untuk pasien-pasien yang tidak mengalami pengurangan gejala setelah 3-6 bulan akan memerlukan treatment lebih lanjut.
Selanjutnya yang terakhir adalah permisaan imunis yang tadi mungkin sedikit banyak sudah disinggung oleh Dr. Oka. Permisaan imunis sendiri dapat memprediksi resiko individu terhadap 7 jenis penyakit autoimun berdasarkan profil genomik. Profil genomik ini memanfaatkan studi dari GWAS yang menganalisis lebih dari 100 varian genetik dari 80 gen yang berbeda. Varian yang dianalisis ini merupakan varian-varian yang sifatnya low penetrance, yaitu varian-varian yang dia sporadik dan familiar menggunakan teknologi microarray yang dapat mendeteksi secara simultan 650.000 varian secara langsung. Nah, data GWS yang digunakan di Prodia ini merupakan data GWS yang spesifik terhadap populasi Asia. Jadi kami menggunakan ASA atau ASEAN Screening Array, yang berarti cocok untuk populasi Asia dan Indonesia. Manfaat permisaan ini sendiri adalah dapat mengetahui resiko-resiko secara genetik terhadap penyakit-penyakit. Ini ada penyakit terkait autoimun, ada RA, psoriasis, hingga vitiligo, dan penyakit-penyakit terkait alergi, ada arachidonitis dan atopic dermatitis. Sehingga dengan mengetahui resiko terhadap penyakit-penyakit tersebut, Bapak Ibu dokter dapat menentukan apa strategi yang tepat untuk pencegahan dan dengan melakukan perubahan gaya hidup atau pengobatan yang perlu dilakukan secara lebih personal agar penyakit tersebut tidak timbul. Yang perlu digarisbawahi adalah permisaan ini merupakan permisaan prediksi resiko secara genetik, jadi tidak sama dengan permisaan untuk screening maupun diagnosis, karena permisaan ini hanya digunakan untuk mendeteksi suatu resiko penyakit. Nah, ini adalah contoh permisaan imunis dalam chapter untuk alergi rinitis. Nanti di sini akan ada penjabaran terhadap alergi rinitis itu tersebut. Kemudian ini akan ada gen-gen dan varian-varian yang diperiksa. Kemudian nanti di sini akan ada hasilnya. Untuk mengidentifikasi faktor resiko, kami menggunakan polygenic risk score yang akan kami jabarkan berdasarkan risk score. Nanti akan ada low risk yang berarti adalah individu tersebut berisiko lebih rendah dibandingkan populasi untuk terkena suatu penyakit, atau yang tengah-tengah ini average risk yang berarti adalah risiko individu tersebut untuk terkena penyakit ini sama dengan populasi, ataukah nanti hasilnya secara permisaan ini hasilnya potensial atau high risk yang berarti adalah resiko individu tersebut untuk terkena penyakit ini lebih tinggi atau sangat tinggi dibandingkan populasi, sehingga mendapat rekomendasi lebih lanjut untuk pencegahannya. Mungkin ini kesimpulan untuk permisaan-permisaan alergi yang dapat kami kerjakan. Ada permisaan IgE total, di mana nanti akan mengukur jumlah IgE total dalam sampel serum menggunakan salur atau plasma. Nanti hasilnya akan didapatkan dalam waktu kuantitatif atau nilai rujukan. Waktu hasil selesainya ini 1-2 hari. Kemudian ada permisaan IgE spesifik untuk mendeteksi IgE jenis apa atau alergen apa yang dapat meningkatkan reaksi alergi tersebut. Untuk nilainya nanti akan didapatkan nilai rujukan atau kuantitatif, hasilnya nanti 3 hari. Kemudian ada permisaan IgE atopi, di mana nanti dapat dideteksi secara simultan 55 jenis alergen inhalasi atau makanan dalam serum sampel. Nanti hasilnya akan didapatkan kuantitatif kelas 0 sampai kelas 6, waktu selesai hasilnya 1 hari. Kemudian ada permisaan IgG food sensitivity profile yang dapat mengukur antibodi IgG terhadap sekitar 222 jenis makanan. Hasilnya akan didapatkan untuk refill system, elevated, borderline atau normal, hasilnya dalam waktu 7 hari. Kemudian ada permisaan imun risk, dapat memprediksi resiko penyakit autoimun dan alergi, terutama untuk rinitis alergi dan dermatitis atopik. Menggunakan sampel darah, metode permisaannya microarray, nanti hasilnya akan didapatkan low risk, average risk, potensial atau high risk, hasilnya di dalam waktu 9 hari. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Makasih Mas Wahid atas penjelasannya, refreshment-nya mengenai pemeriksaan laboratorium untuk alergi ya. Gitu. Sangat-sangat ini ya menginfokan kita biar kalau misalnya kita lihat kurang lab, ini sih apa bedanya gitu ya.
banyak tuh di lab kita. Terus apa sih dok? Ini bedanya IgE atopi, IgE panel pediatrik, IgE panel Indonesia, IgE spesifik itu banyak banget. Sepertinya kok IgE semua gitu. Bedanya apa kayak gitu. Soalnya banyak itu kan pasien-pasien yang meminta, terus kemudian suka bertanya ke kita bedanya apa, apakah bermanfaat apa enggak, apakah efektif apa enggak kayak gitu. Karena kan apa sih namanya, seseorang kan pasti ingin tahu ya sebenarnya alerginya apa kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya ini ada yang tanya dokter untuk dokter Oke. Izin dokter, ini ada yang bertanya. Selamat malam Oke. dokter. Izin bertanya dokter, untuk dermatitis atopi infantil pada wajah, pilihan terapi sebaiknya sistemik atau topikal atau keduanya? Jika diberikan topikal, apakah cukup pelembab saja atau diberikan kortikosteroid juga? Ini mungkin tambah kortikosteroid topikal juga. Lalu jika diberikan kortikosteroid, pilihan kortikosteroid sebaiknya apa nggih dokter? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk dermatitis atopik, apalagi ini infantil ya kita mesti lihat tipikal kulit bayi itu kan masih tipis. Jadi seperti tadi sudah sudah saya sampaikan di kolomnya itu kan ada ya kalau untuk yang infantil sebaiknya kita kalau dia flare-nya sedang fase akut itu kita tidak bisa hanya menggunakan pelembab saja. Jadi untuk meredakan peradangannya kita bisa memberikan kortikosteroid yang topikal dulu dengan pilihannya yang mild atau mid ya, yang medium. Pilihannya bisa kalau misalnya nggak ini bisa dengan hidrokortison 2,5%, mometasone, desonid itu adalah pilihan utama. Tuh. Kalau digunakan perlu pelembab, kalau pelembab sebenarnya itu wajib ya. Jadi caranya gimana? Setiap habis mandi, anaknya ini harus dikasih pelembab dulu. Ya, seluruh badan pelembab itu nggak hanya muka, tangan, kaki, tapi seluruh badan. Kemudian pada area-area yang flare bisa kita berikan kortikosteroid topikalnya. Kalau seandainya dia flare-nya cukup berat, ya lebih dari 3 telapak tangan, kalau bayi itu lebih dari 10% lah. Lebih dari 10% itu kita tambahkan kortikosteroid sistemik. Tapi itu pun jangka pendek, nggak boleh jangka panjang. Itu. Oke, dokter mungkin saya ingin menambahkan, Mm-mm. izin memberikan kesimpulan dok. Ini sebenarnya ini pasien-pasien orang Pertamina ini kan kebanyakan habitnya itu yang membuat ini dok, bariernya sering mengalami kerusakan karena hobi mandi pakai air panas, kemudian pakai AC. Ya, ini kan seperti Waduh, oke. patogenitasnya ya dok ya, transepidermal water loss sama Mm-mm. skin barriernya Betul. rusak gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kita betulin dulu kali ya dok ya skin barriernya dengan cara Iya, betul. pakai moisturizer, kemudian menggunakan AC sama yang apa namanya air panas gitu kita kurangin Mhm. gitu. Mm-mm. Iya, jadi kalau untuk mandi memang kita tidak pernah sarankan menggunakan air panas. Kalau hangat boleh lah, hangat kuku itu pun juga sebenarnya tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Ya kulit kita itu minyaknya itu kan juga nggak banyak-banyak banget toh. Kalau istilahnya kayak cuci piring banyak lemaknya, habis makan nasi padang itu kan diguyur air panas dulu, baru luntur. Sama, kulit pun juga begitu. Kalau terlalu banyak menggunakan air panas, ya minyaknya pasti akan habis, pasti akan jadi kering. Tuh. Di Cilacap panas kok ya, mandi pakai air panas ya. Iya dok, Gak fasilitas suka perusahaan dong. tuh suka soalnya kan ada dok di rumah-rumah di perusahaan itu kan kebanyakan Ah, sudah sedia ini dok water minta heaternya maaf ya. itu water Oke. heaternya sama selalu menggunakan AC dok. Nah, Jadi itu minum iya. air. Jadi kayak misalnya tuh kayak diobati kita menggunakan hidrokortison 2,5 melembab dulu, setelah dikasih pelembab habis itu dikasih Hmm. hidrokortison setengah itu nggak mempan-mempan ya karena habitnya itu Iya, masih belum habit ada biasanya betul. dibetulkan. Nah, kayak gitu. Jadi penting Mhm. sekali betul ya dok ya. Betul. Iya, Apalagi kalau betul. Apalagi anak-anak kalau itu kan pertama kan hmm, sukanya orang tua tuh pada memandikan pakai air itu hangat soalnya dingin dok katanya gitu. iya. Sebaiknya gimana itu dokter?
Ya, sebenarnya sih semuanya kebiasaan ya. Kalau memang dari awal kita seringnya sudah membiasakan dia menggunakan selalu pakai air yang relatif panas, itu akan terbawa. Tapi kalau bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit, suhunya dikurangi-kurangi sampai dia pakai air biasa, ya lama-lama bisa kok. Itu tergantung mau apa enggak pilihannya. Kalau mau ya bisa, kalau enggak ya susah gitu. Karena kalau kita hanya mengobati itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang penting itu kan sebenarnya perawatan harian. Kalau perawatan hariannya baik, ya insya Allah penyakitnya akan terkontrol. Kalau tidak, ya terus akan berulang, akan selesai-selesai. Kemudian juga Hmm. penggunaan AC. Penggunaan AC itu ya tidak terus dipolin sampai bawah gitu ya. Tapi cukup di tengah-tengah. Biasanya sih kalau saya malam itu suhu ruangan cukup 25. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Oke. Berarti ini ya dok ya kita memberikan semuanya emang edukasi ke pasiennya gitu ya dok ya untuk bagaimana cara menggunakan air kalau misalnya memandikan bayi-bayinya, anak-anaknya, terus ketika orang dewasa pun yang saya baca itu dok dermatitis atopik pada dewa ada nggak sih dok minta maaf kalau misalnya udah dewasa itu baru muncul dok dermatitis atopiknya kan Bisa, bisa banget. iya, seperti yang kita ketahui kan kebanyakan dermatitis atopik kan munculnya kurang dari umur 5 tahun. Terus Paling tiba-tiba, banyak. iya, terus karena mungkin habit mereka yang suka menggunakan AC, mereka orang-orang yang kan pekerja kantor, kemudian Hmm. pada banyak tanya, dok kenapa sih kok baru muncul sekarang? Gitu. Ya, jadi kalau dewasa, kalau misalnya betul itu suatu dermatitis atopik ya, kalau memang dermatitis atopik sebenarnya secara genetik dia pasti sudah ada. Cuma genetik itu begini, genetik itu tidak akan selalu muncul pada saat dia kecil. Jadi, genetik itu kayak amplop, mau bukanya kapan aja kita nggak tahu. Nah, suatu ketika Oke. begitu dia terbuka, gennya terekspos, nah baru dia akan bermanifestasi klinik. Terus kalau misalnya yang lain-lain ya, kalau dewasa terus muncul macam-macam ya terus terang itu suatu hal yang wajar. Apalagi kalau sudah menginjak di atas 30 ya, di atas 30 itu produksi kolagen kita itu mulai berkurang. Ya, produksi Hmm. kelenjar minyak dan keringat pun juga mulai menurun. Apalagi tambah usia lanjut, nah, itu sudah mulai proses degeneratif. Itu pasti kulitnya jadi makin kering, makin tipis, makin keriput itu sudah ya wajar begitu. Tapi setidaknya kalau kita perawatan hariannya cukup baik itu bisa dikontrol jadi supaya ya menurun tapi orang banget banget lah gitu. Jadi ini masih masih apa namanya masih mampu berfungsi fungsionalnya masih bagus seperti itu. Terus juga yang paling sering itu begini, kalau orang sudah yang gatel-gatel itu tuh terus bawaannya pakai mandinya terus pakai sabun antiseptik, terus sabun macam-macam lah itu yang untuk menghilangkan gatal. Itu salah besar karena apa? Justru sabun-sabun yang mengandung antiseptik itu sifatnya akan semakin mengeringkan kulit. Jadi kalau pada kasus-kasus dermatitis atopik itu satu tadi airnya tidak boleh terlalu panas. Yang kedua sabunnya pun juga harus diperhatikan, harus yang mengandung pelembabnya tinggi, tidak mengandung antiseptik juga seminimal mungkin tidak berparfum dan mengandung SLS. Oh, ya. Nah, itu kan SLS itu kan untuk bahan pembuat busa ya. Makanya saya prefer kalau pada pasien-pasien itu ya mandinya pakai sabun bayi cair aja lah, itu paling gampang. Oh, Nanti sabun pasti ada yang bayi. bilang, tapi kan rasanya nggak bersih dok, merinyitnya justru itu yang kita kejar, merinyitnya itu Pak, karena dia akan melapisi kulit, pelembabnya relatif cukup. Gitu ya, memang membuat eh, apa namanya, membuat pasien mengerti itu emang butuh waktu. Gitu. Kalau saya selalu bilang ada pasien-pasien ini rada-rada ngeyel, dicoba dulu. Nanti kalau misalnya nggak bisa lah atau kurang ini ya monggo nanti ini. Tapi kalau bisa ya itu dipertahankan. Apa ya mau berobat terus harus saya gitu. Oke, siap dokter. Dokter ini Mm-mm. berarti intinya ketika usia dewasa pun dermatitis atopik bisa ya dok ya Bisa. muncul Ya seperti tadi bisa. ya. Salah Mm-mm. satu faktornya ini tadi saya sudah sampaikan di Karena awal faktor salah satu penurunan etiologinya tembakau. 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 Indonesia kan pusat tembakau dunia.
Dokter, izin tadi kan dokter ngasih info tentang ini ya dok ya, moisturizer tuh dok. Ada yang Ya, tipikal heeh, yang ointment, humectant. Nah yang paling baik itu heeh, apa ya dok? Kalau misalnya pekerja kantoran itu baiknya, karena kan ada yang ketarik sama AC. Dok, saya tuh hobinya pakai AC. hmm, Saya bilang yang oily, mhm, malah justru yang oily itu yang terasa itu yang malah baik kalau kita pakai mhm. moisturizer gitu. Dan berapa jam sekali sih kalau misalnya orang-orang di kantor itu menggunakan sebaiknya pakai moisturizer gitu dok? Ya, kalau Untuk mencegah dermatitis moisturizer, atopik sendiri dulu, ya, dok. itu sih tidak hanya untuk mencegah dermatitis atopik ya, tapi semua bentuk penyakit kulit itu rata-rata pasti akan membuat kulitnya kering. Jadi otomatis pelembab itu ya istilahnya mutlak diperlukan. Jadi untuk pelembab, untuk yang humectant sama emollient itu terutama kalau habis mandi. Jadi 5 menit habis andukan itu harus sudah dioleskan. Itu fungsinya untuk lihat air yang ada di permukaan kulit kita itu disimpan sebagai pelembab gitu. Kemudian kalau Hmm. untuk yang memang kita bekerja pada lingkungan yang dingin kayak misalnya di ruang radiologi ya atau di ruang apa namanya pemeriksaan yang memang AC-nya dingin sekali, laboratorium atau kalau malam di ruangan ruang jaga yang dingin itu di daerah-daerah yang sangat kering seperti telapak tangan, kaki, siku, lutut itu boleh ditambahkan yang eh, oklusif. Jadi oklusif itu contohnya vaselin yang berminyak itu. Nah, itu boleh. Hmm. Kalau humectant Oke. itu contohnya urea, terus asam hyaluronat. Kalau yang kayak misalnya canola oil dan lain sebagainya itu yang olive oil, ya, emollient Siap, dokter. itu. Dokter ini izin Oh, lupa tadi kepala ya, berapa kali diulang ya? Iya, Kalau pengulangan itu sebenarnya sesering mungkin. Jadi kalau kulitnya dirasa kering ya diulang lagi. Terutama kalau kita habis kena air. Ya, apalagi kalau kita kerja di lingkungan medis itu kan sekarang dikit-dikit ya harus pakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu bahan irit juga. Jadi kulitnya jadi kering. Ya, kemudian pakai hand sanitizer ya diulang lagi pakai pelembab. itu salah satu pencegah yang paling gampang ya dok ya sebenarnya untuk Iya, apa namanya skin barrier kita supaya hmm, tidak rusak betul. kayak gitu. Dokter ini izin kepala bagian kita Dokter Oh, Bernard nggih. ya Nggih. mau ada yang raise hand. Monggo Dokter Ya, Bernard. monggo dokter, silakan. Mungkin bisa dibuatkan Mbak Agnes mute-nya tadi ya. Eh, Selamat malam. Selamat malam dokter. Suara saya apa sudah terdengar? Sudah dok. Oh, sudah. Aduh, terima kasih. Selamat malam, Dokter Oke, Pak Wahid. Terima kasih atas pemaparannya terkait dermatitis atopik khususnya ya, Dok ya. Ini Ya, menarik memang karena kasusnya lumayan banyak ya, Dok ya. Dan ini menyangkut semua umur. Memang kalau dari ilmu itu ilmu kedokteran dulu prevalensinya memang banyak di usia bayi atau anak-anak. Nah, dewasa memang jarang. Tapi nah, ini mungkin menyambung dari yang diskusi sebelumnya, Dok. Ini terkait hubungan saya mewakili pekerja ya, Dok. ya, Pekerja Pertamina. Iya, jadi beberapa kasus ini kita ada menduga mengarah ke dermatitis atopik memang. Jadi baru di RU4 ini sih dok, dewasa saya lumayan lebih menemukan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding RU lain. Kebetulan saya di Pertamina ini di pengolahan terus dok. Nah ini mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter terkait dengan grafik yang tadi di depan juga kemungkinan untuk muncul di dewasa juga masih memungkinkan ya dok ya, karena tadi iya. juga dokter menyampaikan secara genetik tidak selalu muncul dari kecil seperti itu.
Nah, ini kebetulan juga pekerja-pekerja tidak sedikit yang kita temukan kasus-kasus terduga ke sana, dan mereka setelah dewasa dan juga setelah bekerja di Pertamina. Dan kebetulan di Pertamina ini kita ada beberapa hazard yang mungkin bisa kita curigai menjadi pencetus, Dok. Ya, ada dari kimia. Kimia ini ada dalam bentuk bubuk, ada bentuk cair, ada bentuk inhalasi, kemudian dari fisika misalnya debu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menilai dari pekerja tersebut, kita curiga ke arah dermatitis atopi, Dok. Kira-kira, Dok, pemeriksaan apa, Dok, yang bisa lebih kita lakukan untuk menegakkan ke arah sana, dan juga terapinya, Dok, karena ini kemungkinan juga jangka panjang ya, Dok ya. Jangka panjang, kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk pekerja tersebut. Mohon maaf, Dok, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaan Dok, monggo. Ya, pertanyaan pertama ini, yang kedua, nah ini terkait pemeriksaan lab. Nah, ini tadi sudah juga disampaikan. Jadi pemeriksaan lab yang kita lakukan ini memang tujuannya beberapa yang disebutkan itu untuk memperkuat atau menggugurkan diagnosa, untuk menentukan faktor risiko, untuk penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan, Dok, karena saya bicara mungkin mewakili Pertamina, jadi layanan kesehatan ini ada batasan regulasi, Dok, seperti itu. Kita terbentur dengan regulasi, jadi kita melakukan pemeriksaan lanjutan, kita melakukan terapi, semua berdasarkan indikasi medis yang secara mutlak, seperti itu, Dok. Nah, sedangkan pemeriksaan lab yang kita lakukan ini cenderung, kalau boleh saya simpulkan, cenderung untuk mengetahui ya, Dok ya, untuk mengetahui sumbernya dari pencetusnya dari mana sih, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan sih mungkin apa ya, pemeriksaan yang tujuannya memang untuk ke arah solutif. Misalnya, Dok, misalnya kita menegakkan kasus diabetes gitu, kita lakukan pemeriksaan gula gitu, dan kita akan dari hasil tersebut kita akan memberikan obat anti diabetes atau tidak, atau kalau kita berikan jenisnya seperti apa, yang spesifiknya, dosisnya seperti apa, nah seperti itu. Nah, untuk case kita dermatitis atopi, kira-kira kalau saya sih rasanya belum menemukan ya, Dok ya, yang untuk ke spesifik terapinya seperti itu. Nah, sedangkan Pertamina, nah ini mungkin agak sulit nih, Dok. Jadi sepanjang saya masuk di Pertamina dari tahun 2014, ya hal seperti ini, mohon maaf Pak Wahid, memang agak sulit untuk kita laksanakan, kecuali memang kebijakan seperti itu. Nah, kira-kira ada masukan dan saran nggak, Dok, untuk ini dan Pak Wahid? Itu pertanyaan kedua. Lalu yang ketiga, Dok, terkait terapi Crisabol. Nah, ini sepertinya baru nih, Dok. Di kami ini baru. Tapi sepertinya cukup menarik untuk terapi ini. Kalau yang terapi dupilumab mungkin agak sulit ya, Dok. Mungkin agak sulit dalam bentuk injeksi lagi sepertinya obatnya, Dok ya. Ya, kalau yang Crisabol dalam bentuk salep, nah apa kira-kira, Dok, untuk pengobatan tersebut dengan topical Crisabol ini berdasarkan data clinical dan best practice, Dok, seberapa ini, Dok, efeknya, Dok, mujarabnya seperti itulah, Dok. Ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Dok, maaf, Dok. Yes, nggak apa-apa, Dok. Terkait ini yang mendiagnosis dermatitis atopik, itu kan tadi ada dua kriteria scoring ya, Dok, penilaian ya, Dok, dari Hanifin dan Raskas serta William kriteria. Nah, ini kapan kita kira-kira kita menggunakan salah satu di antaranya, atau mungkin dari antara kedua ini mana yang lebih mendekati bisa kita gunakan, Dok, secara rutinitas di klinik kita? Mungkin itu dulu, Dok. Mohon maaf nih borongan pertanyaan.
Terima kasih dok. Ya, Bapak Dok, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya coba jawab. Yang pertama terkait dengan dermatitis pada dewasa. Kalau pada pekerja, saya tidak akan berpikir itu dermatitis atopik dulu dok. Apalagi kalau misalnya eh, historinya adalah dia muncul setelah beberapa lama bekerja di misalnya di Pertamina. Justru kalau dia munculnya terutama pas setelah beberapa saat di Pertamina, kita malah berpikirnya itu lebih ke penyakit kulit akibat kerja, kan ke dermatitis atopik. Karena kalau dermatitis atopik ya itu runutan anamnesisnya itu jelas. Jadi keluhannya terutama gatal yang intens, kemudian apa namanya lokasinya sesuai dengan usianya, kemudian apa di area-area tertentu, kronik residif juga, satu lagi ada riwayat atopik. Tapi kalau penyakit kulit akibat kerja itu pertanyaannya lebih banyak dok. Kita pakainya Trichomatias. Jadi harus digali dulu apakah sebaran lesinya itu sesuai dengan pajanan zat-zat kimia yang terpapar, kemudian sudah berapa lama dia di situ, kemudian apakah eh, apa orang-orang yang bekerja di situ mengeluh keluhan yang sama atau tidak. Kemudian pada saat dia tidak bekerja atau misalnya liburan atau cuti, itu gejalanya mereda atau enggak. Kemudian kalau dia menggunakan APD atau tidak, terus apakah dia sudah menjalankan pemeriksaan patch test atau belum. Jadi kalau untuk penyakit kulit akibat kerja memang paling banyak itu justru dermatitis kontak, baik itu iritan maupun alergi. Yang itu harus kita gali dan itu nanti pemeriksaannya dengan patch test dok. Di apa kalau di Prodia udah ada, tapi patch test ini memang untuk pekerjaan ini memang khusus, jadi disesuaikan dengan paparan bahan yang ada di sana untuk membuktikan, oh ternyata bahan-bahan ini yang menimbulkan reaksi iritan maupun alergi. Gitu. Karena kalau memang dia ya tidak menutup kemungkinan memang dia bisa dermatitis atopik pada dewasa juga bisa. Cuma harus kita lihat dulu. Paling tidak kalau memang kita mau mengaitkan apakah ini dermatitis atopik, kita screening dulu apakah darah rutin darah lengkapnya itu terjadi hipereosinofilia. Kalau dia eosinofilia ya, jadi ya kita bisa oh dia ada reaksi alergi. Karena kalau dermatitis kontak alergi itu tidak akan terjadi eosinofilia karena beda jalur. Tapi kalau dermatitis atopik, ya dia bisa eosinofilia. Kalau memang dia hipereosinofilia, ya berarti masih mungkin dia dermatitis atopik. Itu nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan apa namanya bisa tadi IgE atopik itu. Kalau pakai panelnya Prodia ya. Cuma memang mahal ya Pak Wahid ya. Iya, itu juga jadi kendala dok. Iya. Kalau terkait dengan regulasi pembatasan dan sebagainya sama Pak, saya kerja di BPJS juga pembatasan. Di bawah BPJS kan juga semuanya serba dibatasi. Malah lebih kecil dibandingkan BUMN kalau nggak salah. Jadi kita Iya, iya. kita bisa melakukan screening yang penting dulu. Bisa kita lihat dari darah rutin dulu. Kalau memang dari darah rutinnya itu sudah bisa kelihatan, baru kita lakukan pemeriksaan lanjutannya. Kemudian kaitannya dengan pengobatan yang paling ini ya kalau pengobatan kita harus sesuaikan dengan klinisnya. Kalau misalnya dia betul suatu dermatitis atopik, ya mau dermatitis apapun gitu ya, biasanya kan tetap pilihan utama yang mudah dijangkau dan memang tersedia obatnya di Indonesia, kortikosteroid. Kalau hanya lokal saja ya cukup kortikosteroid topikal saja. Tapi kalau misalnya dia meluas, nah baru kita berikan kortikosteroid sistemik. Gitu. Kemudian tadi Krisabol ya dok. Untuk Krisabol sebenarnya sudah dari 2016 dok. Jadi kita yang terlambat sekali. Dan ya, jadi sebenarnya ini sudah 2016 sudah di ACC untuk kasus dermatitis atopik pada anak-anak dan dewasa.
Hanya saja sampai sekarang belum masuk Indonesia juga. Gitu. Oh, Jadi siap semua dok. obat-obatan seperti ini, obat-obatan seperti ini hampir semuanya belum, kita dupilumab, kemudian apalagi tadi yang apa akrositinib, yang jalur-jalur yang baru itu semuanya belum masuk, meskipun di luar sebenarnya sudah banyak. Jadi kita terlambat sekali. Itu nggak tahu kenapa seperti itu. Ya regulasi dari pemerintahnya yang sampai saat ini eh, mungkin dianggap penyakit kulit itu belum ini ya. Penyakit kulit itu tidak relatif tidak menimbulkan kematian. Jadinya sering di nomor 2 kan. Padahal penyakit kulit itu memberikan dampak apa penurunan kualitas hidup dari pasien. Jadi, kalau satu doang sih nggak apa-apa. Yang menderita kan sekarang lumayan banyak. Nah ini yang akan membuat apa namanya ya kualitas orang-orang kita jadi turun. Jangankan begitu Pak, dermatitis atopik paling gampang skabies sih juga begini sekali. Nggak selesai-selesai sampai sekarang. Nah, itu yang apa namanya jadi PR besar buat kita. Kita dari bidang apa dermatologi juga sebenarnya eh, sedikit banyak menekan pemerintah. Sebenarnya pemerintah tuh maunya apa sih? Kita penyakit kulit itu ya itu memberikan dampak yang besar. Skabies itu eh, tinggi sekali kasusnya gitu loh. Pengen Indonesia bebas skabies 2030, kalau nggak sediain obatnya ya mau gimana? Masa kita obatnya mau minta dokter hewan, minta apa namanya ivermectin, kan yang buat hewan sama manusia. Kalau buat manusia bisa buat hewan, nggak bisa sebaliknya sih. Itu dok, jadi apa namanya memang agak sulit gitu ya. Kemudian tadi Mohon maaf dok, ya berarti kita masih tetap yang existing saat ini ya dok ya, iya corticosteroid ini ya, yang tersedia ya dok ya. Apapun ya bentuk dermatitisnya ya dok ya. ya. Apa yang Ya, paling penting memang kita harus pastikan itu dermatitis ya dok, karena terus terang ya, saja kalau penyakit kulit itu kan memang satu dengan yang lainnya mirip-mirip. Seperti tadi saya memberikan gambaran diagnosis banding, itu memang saya sengaja pilihkan gambar-gambaran yang memang sangat mirip dengan dermatitis atopik. Jadi paling tidak kalau misalnya kita berpikir dia gatal terutama bila berkeringat, terus gatalnya itu batasnya tegas, tepinya aktif, oh ya. dia lebih ke infeksi Ini ya, jamur. Iya, ya. jangan sampai Berbeda dikasih ya dok. kortikosteroid. Iya, Siap. kasih kortikosteroid tambah luas. Makin meluas ya. Iya. Ya, Siap dok. makasih pertanyaannya dokter. Tadi sudah saya rangkum. Satu lagi dok, izin Apa? yang Hanifin Ratska sama Oh William itu iya, mau kalau untuk dipraktekkan ke kriteria tempat ya kita. Yang mana yang sebenarnya baik? sih sebenarnya dua-duanya bisa digunakan. Tergantung kita lebih nyaman yang mana dok. Kalau saya prefer Hanifin Rata karena saya di pendidikan ya dok, saya mengenalkan adik-adik dokter muda itu untuk mengenali tanda dan gejala yang khas dari dermatitis atopik. Jadi untuk saya prefer Hanifin Ratska dan itu lebih detail gitu ya terkait ya minornya. Kalau William itu untuk yang cepat. Jadi kalau misalnya kita pasiennya cukup banyak ya, seperti kalau ada gatalnya intens, lokasinya di fleksural, ada di atopik, ya sudahlah ini anggap aja dermatitis atopik gitu. Siap, siap dok. Oke, oke. Gimana dokter Bernard? Izin saya Ya, simpulkan boleh dokter? Berarti ya kalau sebentar. misalnya Sorry, gimana? sebentar. Lanjut. Untuk yang pemeriksaan juga berarti masih belum ada yang spesifik ya dok ya. Mungkin Pak Wahid Iya. juga sepakat. Gitu. Ya kalau untuk itu memang nggak bisa. Jadi kalau spesifik memang belum ada, karena untuk dermatitis atopik pun begini dok, kalaupun kita menggunakan IgE spesifik untuk tahu dia rentannya apa saja, tapi sebenarnya pada kenyataannya itu pun juga belum tentu hal-hal yang dia positif itu menimbulkan gejalanya yang sekarang. Siap, siap. Kalau saya Ya, prefer untuk pemeriksaan IgE itu lebih ke bayi dan anak-anak yang memang kasus terutama yang food alergi ya dok, yang kaitannya dengan food alergi. Itu pun kalau positif, kalau pada bayi dan anak-anak saya bilang untuk tidak dipantang gitu. Tetap diberikan tapi jumlahnya kecil dan tidak boleh terlalu sering.
Karena apa? Untuk bayi dan anak-anak itu sistem imunnya masih berkembang sampai usia 10 tahun. Di atas 10 tahun sudah macet, nggak bisa itu. Makanya tetap dikenalkan atau kita melakukan desensitisasi. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya sudah nggak bisa. Kemudian kalau itu suatu, ya itu tadi, kalau misalnya memang ternyata dia suatu dermatitis akibat pekerjaan, ya kita mau tidak mau harus mengusulkan patch test. Nggak tahu di Prodia bisa ada patch test ya, mungkin membawa sampel ininya ya Pak Wahid ya, membawa sampel alergennya ya, bisa diolah nggak di sana? Tes kebetulan belum dokter. Belum ya. Ya, Bagaimana baik. Dokter Bernard? Terima kasih Dokter Ya, sama-sama Pak dok. Wahid. Eh, Oke, berarti untuk mengetahui dulu screening paling awal pakai lab itu kita lihat hipereosinofil dulu ya dok ya. Ya, paling mudah itu. Paling mudah itu ya dok ya. Kalau misalnya ternyata hipereosinofil seperti dengan alur patogenesisnya, pastikan Hmm, reaksi imunnya tipe 1. Tapi kalau mm-mm. DKA itu kan reaksi Tipe DKA ya dok 4 ya, ya, maaf tipe iya. 4. Jadi kan Mm-mm. suatu hal yang berbeda sehingga kita lakukan Mm-mm. uji patch test gitu ya. Uji patch test sebenarnya dok ya. Ya, betul. Oke, luar biasa dok pertanyaan dari kepala bagian kita gitu. Mhm. Mana yang banyak sekali ini. Aduh. Dok minta maaf ada lagi yang bertanya dok dari Ya, perawat monggo. kita namanya Mbak Grace. Mm-mm. Selamat malam dokter, izin bertanya terkait terapi antihistamin yang sudah diberikan. Bila tidak Mm-mm. mempan diberikan sekali dalam sehari, bolehkah dosisnya untuk antihistamin mungkin cetirizine dok? Gitu. Ya. Dan berapa sih dok maksimal dosisnya dalam 1 hari? Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, terkait penilaian derajat keparahan itu dok, indeks skor Mm-mm. mungkin. Skornya Ya, apakah sama antara dewasa dan apa namanya anak-anak dan dewasa, karena terkait pengobatannya kan juga berdasarkan beda derajat ya. keparahannya. Njeh laras Mm. itu dok mungkin pertanyaannya. Terima kasih dokter. Oke, makasih Mbak Gris. Untuk antihistamin itu bisa digunakan sampai 4 kali dosis yang disarankan. Itu maksimal dalam sehari. Jadi saya biasanya kalau memang ada orang yang gatelnya itu amat sangat gitu ya, saya biasanya berikan 2 kali 2 tablet maksimal. Hmm. Oke, Tuh. itu untuk Buat dewasa naiknya ya. bertahan dewasa. Kalau Untuk anak-anak yang sih biasanya ya, kalau anak-anak sih kalau di atas 10 tahun saya tetap kasih dosis dewasa. Kalau di bawah 10 tahun taruhnya. dokter minta maaf, sekarang anak-anak 8 tahun aja berat badan udah 50 kilo dok. Nah, ya itu. Kalau sudah masuknya berat badan dewasa ya tetap kita pakainya dosis dewasa. Oke, berarti Anak-anak tergantung saya berat badan dua-duanya lagi. ya dosisnya dosis dewasa semua. Gembira-gembira. Ya, dokter. Dokter, saya pernah baca dok di buku FKUI dok, kalau nggak salah itu Ya. setiap 2 minggu ya dok ya, 2 minggu 2 pekan gitu. Kenaikan Mm-mm. setting itu bisa dinaikkan 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai tahap maksimal baru sebenarnya baru boleh kita kasih kortikosteroid yang oral gitu. Iya. Jadi Ya setelah kalau misalnya eh, biasanya sih kasus-kasus yang murni pakai antihistamin itu kalau urtikaria. Tapi kalau untuk dermatitis atopik itu kan peradangannya lebih hebat ya dibandingkan urtikaria. Itu boleh langsung pakai kortikosteroid, cuma dosisnya ini disesuaikan. Ini nggak berat, apa namanya, nggak terlalu berat ya, dosisnya jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi maksimal penggunaan kortikosteroid beruntun itu 2 minggu. Jadi kalau hmm, misalnya apa dosisnya terlalu tinggi dan pemberiannya lebih dari 2 minggu, itu harus di tapering off, ya, itu lama lagi penggunaan steroidnya. 4 miligram Makanya dulu mungkin. ya, saya biasanya naikkan apa pakainya metilprednisolon itu mulainya dari 8 mili. Oh, 8 Anak-anak 4 miligram. mili. Ya, saya nggak pernah jarang sekali saya memberikan 16 kalau nggak peradangannya berat banget. Oke, Itu berarti akan 8 relatif miligram. lebih ini. Mm-mm. Maaf dokter, berarti 8 miligram per hari, Nje. Ya, Per tergantung hari. sih. Ya, kalau misalnya saya untuk kasusnya akut cukup berat ya saya tiap hari dulu, paling nggak 1 minggu. Kalau misalnya dia sudah kontrol, sudah relatif bereda, saya buat alternate dose. Jadi sehari minum, Hmm, sehari enggak. Oke, tapering. Itu untuk mengurangi resiko efek samping dari kortikosteroid. Dokter, izin saya yang tanya boleh dok? Ya, monggo. Dok, saya sebenarnya mau tanya dok, pasien saya Mm-mm. itu kebetulan kan banyak yang era sedang lagi umroh dok.
Mm-mm. Terus kemudian banyak yang pakai inhibitor kalsinurin nih dok, tacrolimus Tuh, sama tacrolimus ya. pretacrolimus. Iya, itu di Arab Saudi itu tuh sudah banyak berkembang dok, gitu. Jadi ada dua Mhm. pasien saya yang saya coba suruh pakai itu. Kan yang saya baca itu boleh diberikan di atas usia 10 tahun ya dok ya, Iya, sudah mulai betul. boleh. Mm-mm. Jadi tacrolimus itu sudah boleh diberikan kepada anak-anak yang di atas 10 tahun. Nah, kebetulan ini pasiennya udah di atas 10 tahun. Kemudian dia dengan dermatitis atopiknya yang nggak kunjung sembuh, dok. Kemudian saya Mhm. bilang ke pasiennya untuk cari orang yang umroh untuk cari itu. Nah, tacrolimus, dok, itu sebenarnya berapa lama, dok, pemakaiannya? Saya baca itu yang efektifnya itu sampai 2 bulan biar supaya dia itu angka kekambuhannya menurun. Apakah benar, dok? Gitu. Sampai berapa bulan, atau berapa kali seharinya, seperti itu, dok. Ya, kalau untuk terapi topikal sih sebenarnya terkait dengan ini ya, apa respon dari masing-masing personalnya. Tapi memang untuk obat-obat calcineurin inhibitor itu maksimal 2 sampai 3 bulan untuk dievaluasi ulang Oke. gitu. Jadi kalau misalnya dia apa namanya flare-nya masih akut, saya tetap pilihan utamanya adalah corticosteroid. Oke. Kortikosteroid dua minggu berturut-turut, kemudian kalau misalnya masih belum reda, ya kita tambah calcineurin inhibitor. Kortikosteroidnya tetap pakai, jadi dipakai dulu, jadi selang-seling. Jadi misalnya pagi pakai kortikosteroid, malamnya pakai calcineurin inhibitor. Nanti Berarti kalau sudah peradangannya betul-betul minimal, nah tinggal calcineurin inhibitornya diteruskan. Semua tetap 2 kali sehari. oke, tapi selang-seling ya, Gitu. dok ya, punten, dok. Ya, ya kalau sudah Dokter, baik ya kortikosteroidnya dilepas. oke. Nanti Oke, kalau catat. misal suatu saat flare lagi baru kortikosteroid lagi calcineurin inhibitor. Cuma ya namanya dermatitis atopik paling tidak kita harus berusaha mencari tahu faktor pencetusnya. Karena faktor pencetusnya itu tidak diketahui ya kasihan juga karena terus bisa pengobatan jangka panjang terus dia. Itu. Hmm, Kalau anak-anak biasanya gigi yang suka kelupaan. oke. Vokal Gigi ya, infeksi dok. giginya ditanya, vokal infeksi giginya ada apa enggak? Karena kalau anak-anak ya itu seperti tadi saya bilang, kalau giginya bolong ya dokter giginya juga nggak akan ngapa-ngapain nih. Nanti tunggu aja, ini nggak bisa dicabut karena nanti nunggu giginya tumbuh apa yang tumbuh. Ya, tapi masa ya mau anaknya didiemin aja sampai giginya ganti kan enggak. Ya at least dirawat lah, dibersihin kayak ditambal kayak kalau memang bisa kan begitu. Oke, jadi harus Mhm. mencari faktor pencetusnya juga ya, dok ya. Iya, faktor resikonya harus dicari dulu kalau enggak kasihan anaknya. Seperti yang tadi dokter bilang, mungkin cari hipereosinofil, kemudian bisa juga pakai setelah emang bener dermatitis atopik, baru kita mungkin Hmm. pakai IG atopik yang agak Hmm, cukup. hmm. Kalau saya sih, kalau saya tanya kalau memang kekambuhannya cukup sering, saya pasti konsulkan sekalian ke gigi sama THT ada apa enggak Oh, vokal infeksi. Kalau vokal infeksi gigi THT ada ya langsung minta dibenerin sekalian. Kalau vokal infeksinya sudah relatif terkontrol, itu apa namanya dermatitis atopiknya mereda sendiri dan kekambuhannya itu nggak terlalu deket kayak biasanya. karena anak-anak sering ini ya, dok, tonsilofaringitis juga bisa sering. Hmm, hmm, hmm. Betul. Oke, penyakit terbanyak anak-anak. Apalagi sekarang ya batuk pilek nggak selesai-selesai. Luar biasa dokter, terima kasih sekali sharing sessionnya, refreshmentnya, ilmunya. Oh Ini tak ini jawab terasa Mbak dokter. ya Mbak ini masih belum saya jawab ya terkait scoring. Ya untuk Oh ya, scoring sorry. itu keparahan dermatitis pada anak dan dewasa tetap sama ya Mbak. Cuma kalau dewasa ya biasanya kan karena dia relatif tidak terlalu berat klinisnya. Jadi biasanya nggak pernah di scoring. Jadi scoring itu relatif buat bayi dan anak-anak yang masih bisa dinilai. Kalau dewasa masalahnya sudah relatif difus menyebar, jadi nggak kelihatan apa polanya, nggak jelas. Jadi lebih ke Gitu. anak-anak ya dokter ya. Di kalangan. Oke. Wah, luar biasa dokter, ini udah jam 9 dok, 9 malam jadi kayak lucu. Kalau ngobrol ngobrol sampai lupa waktu ya. Kayak terasa saya masih muridnya aja terus dok. Amin.
bisa. Ayo, amin. Buruan sekolah, saya tunggu. Amin, amin. Amin, amin. Makasih dokter doanya. Dokter itu aja dokter. Terima kasih Pak Wahid juga. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih sekali atas ilmunya, Dokter Oke. Terima kasih Ya, atas ilmunya. sama-sama. Semoga selalu sehat selalu. Amin, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Bernard, Mas Wahid, sama Pak Yudit ya tadi ya. Oh ya, sama dokter dulu atas kesempatannya saya bisa membagi ya paling nggak sharing ilmu lah ya. Sama-sama belajar kok saya juga sampai sekarang masih belajar. Ya supaya nanti ke depannya dalam pelayanan apalagi penata laksanaan pasien-pasien nanti terutama di Pertamina lebih baik, nanti bisa kerjasama dengan yang lain kalau seandainya ada kesulitan karena bisa segera di refer karena belum ada SPKK-nya ya di Cilacap ya. Udah ada ding, tapi sudah pensiun. Ya di refer untuk sementara nanti tinggal nunggu dokter Lulu nanti sekolah biar bisa balik lagi ke sana. Amin. Terima kasih dokter doanya. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih dokter. Oke. Itu aja mungkin dari kita ya dok ya. Terima kasih banyak dokter Oke. Oke. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih seluruh jajaran